Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Silvia Nasution dari PMM2. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Himpunan dan notasinya. Yang pertama yaitu pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat diklarifikasikan dengan jelas. Contohnya, kumpulan bunga-bunga indah. Kumpulan bunga-bunga indah ini tidak dapat kita sebut sebagai himpunan, karena bunga itu relatif. Bunga indah menurut seseorang, belum tentu indah menurut orang lain. Dengan kata lain, kumpulan bunga indah tidak dapat ditentukan dengan jelas. Yang selanjutnya yaitu rombongan siswa SMP MUHI yang berwisata ke Pulau Dewata adalah himpunan, karena siswa-siswi yang berwisata ke Pulau Dewata dapat dilihat dengan jelas. Yang kedua yaitu menyatakan suatu himpunan. Himpunan dapat disetujui dengan suatu kalimat, notasi pembentuk himpunan, dan mendaftar anggota-anggotanya. Untuk memberikan nama pada himpunan pada saat digunakan lambang huruf kapital. Contohnya, H adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia sebelum pemilu 2009. Nyatakan himpunan ini dengan 3 cara di atas. Yang pertama, dengan satu kalimat. H sama dengan himpunan tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia sebelum pemilu 2009. Yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. H sama dengan himpunan X, di mana X sama dengan tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia sebelum pemilu 2009. Yang ketiga, dengan mendaftar anggota-anggotanya. H sama dengan himpunan Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang selanjutnya yaitu anggota himpunan. Setiap benda atau objek yang termasuk dalam himpunan disebut anggota, atau tidak, atau elemen himpunan tersebut. Untuk menyatakan suatu objek merupakan anggota himpunan ditulis dengan lambang E, sedangkan untuk menyatakan suatu objek bukan anggota himpunan ditulis dengan lambang tidak elemen. Misalkan H adalah himpunan huruf-huruf pada kata merdeka, maka H adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas huruf-huruf merdeka, termasuk anggota himpunan H. Banyaknya anggota himpunan H adalah 6 buah, yaitu merdeka, ditulis NH sama dengan 6. Himpunan dengan banyak anggota berhingga disebut himpunan hingga, sedangkan himpunan dengan banyak anggota tidak berhingga disebut himpunan tidak berhingga. Misalnya, A adalah himpunan bilangan asli, maka anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, yang tidak pernah berakhir. Banyak anggota himpunan A tidak berhingga, ditulis berhingga, ditulis NA sama dengan tidak berhingga. Selanjutnya yaitu himpunan bagian. Pengertian himpunan bagian. Lihat himpunan-himpunan berikut. A sama dengan himpunan hewan. B sama dengan himpunan hewan berkaki 4. C sama dengan himpunan hewan berkaki 4 yang bertelur. Misalkan A, B, dan C adalah sebagai berikut. A sama dengan himpunan kucing, buaya, kura-kura, dan burung. B sama dengan himpunan kucing, buaya, dan kura-kura. C sama dengan himpunan buaya dan kura-kura. Jika kita menerima setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A, ditulis B anggota himpunan A, dan setiap anggota himpunan C merupakan anggota himpunan B,
ditulis C anggota himpunan B. Namun kita tidak dapat meminta A anggota himpunan B, karena ada anggota A yang bukan merupakan anggota B, yaitu burung. Oleh karena itu, himpunan yang ditulis A tidak merupakan anggota B. Dan selanjutnya yaitu menentukan banyak himpunan bagian. A sama dengan himpunan A. Jumlah himpunan bagian ada 2, yaitu himpunan A dan himpunan kosong. A sama dengan himpunan A, B. Jumlah himpunan bagian ada 4, yaitu himpunan A, himpunan B, himpunan A, B, dan himpunan kosong. A sama dengan himpunan A, B, C. Jumlah himpunan bagian ada 8, yaitu himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan A, B, himpunan A, C, himpunan B, C, himpunan A, B, C, dan himpunan kosong. Contohnya, tentukan jumlah himpunan bagian dari A jika A sama dengan himpunan 1, 2, 3. Baiklah, mari kita jawab. NA sama dengan 3. Jadi, N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Himpunan bagian dari A adalah sebagai berikut. Himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1,2, himpunan 1,3, himpunan 2,3, himpunan 1,2,3, himpunan kosong. Selanjutnya yaitu himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah sebuah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan himpunan kosong atau himpunan. Contohnya, jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B, nyatakan dalam notasi himpunan L. Jawab, H sama dengan himpunan kosong atau H sama dengan himpunan, karena tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf B. Yang selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta percakapan adalah himpunan yang semuanya sudah dibicarakan. Himpunan yang sedang dibicarakan, himpunan semesta disebut juga himpunan universal dan disimbolkan S atau U. Yang selanjutnya yaitu diagram Venn. Gambar dapat dinyatakan dalam bentuk yang dikenal sebagai diagram Venn. Diagram Venn dikenalkan oleh ahli matematika Inggris pada tahun 1834 sampai dengan 1923 bernama John Venn. Dalam membuat diagram Venn yang perlu dibahas yaitu yang pertama himpunan semesta disusun sebagai persegi panjang dan huruf S ditempatkan di sudut kiri atau persegi panjang. Yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan, selain himpunan kosong, dibahas oleh kurva tersebut. Yang ketiga, setiap anggota mengubah dengan nokta atau titik. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan banyak sekali, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Dan selanjutnya yaitu irisan dan gabungan dua himpunan. Yang pertama yaitu irisan dua himpunan. Pengertian irisan dua himpunan. Jika P sama dengan himpunan 1, 2, 3,4 dan Q sama dengan himpunan 3,4,5, maka 3 dan 4 adalah anggota sekutu dari P dan Q, sedangkan 1 dan 2 menjadi anggota P, tetapi bukan anggota Q, dan 5 menjadi anggota Q, tapi bukan anggota P. Himpunan yang merupakan anggota sekutu dari P dan Q disebut irisan dari P dan Q. Ditulis P
P iris Q sama dengan himpunan 3,4. Irisan P dan Q adalah himpunan anggotanya yang merupakan anggota P sekaligus anggota Q. Ditulis dengan notasi pembentuk sebagai berikut. P iris Q sama dengan himpunan X di mana X elemen P dan X elemen Q. Yang kedua yaitu gabungan dua himpunan. Gabungan dari dua buah himpunan akan menghasilkan himpunan baru yang anggotanya terdiri dari anggota kedua himpunan tersebut. Operasi gabungan pada himpunan disimbolkan dengan U. Misalkan P sama dengan himpunan 2,3,4,5 dan Q sama dengan himpunan 1,2,4,6. Maka P gabungan Q sama dengan himpunan 1,2,3,4,5,6. Gabungan dari P dan Q adalah himpunan yang semua anggotanya berada pada P atau Q. Ditulis dengan notasi pembentuk himpunan P gabungan Q sama dengan himpunan X di mana X elemen P atau X elemen Q. Yang ketiga yaitu komplement. Misalkan S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Q sama dengan himpunan 2, 3, dan 4. Himpunan S yang anggotanya selain anggota himpunan Q adalah 1, 5,6,7. Himpunan bagian dari S ini disebut komplement Q dan ditulis Q pangkat 1.